warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Mau bertanya dulu, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masih semangat ya hari ini ya? Masih. Sebelum lanjut, Ibu absensi terlebih dahulu. Ahmad Abidin, Aisyah, Alif, Aura, Elsa, Melani, Mimi, Safa Alia, Weni, sakit. Semoga dia lekas sembuh ya, biar bisa ikut kita belajar lagi. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Yang kemarin itu mengenal iklan. Kalau yang sekarang masih sama tentang iklan, slogan, dan poster. Tapi subbabnya kali ini adalah mengenal pesan yang terkandung dalam iklan komersial. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menginterpretasikan pesan yang ada dalam sebuah iklan komersial. Kemudian peserta didik dapat menganalisis iklan efektif dan tidak efektif. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, setelah Ibu sampaikan tadi tujuan pembelajaran, sekarang Ibu akan bahas sedikit mengenai iklan komersial. Ya, iklan komersial biasanya digunakan untuk mempromosikan apa? Barang atau jasa. Iklan-iklannya biasanya dipasang ya atau dipajang di media atau tempat-tempat umum untuk menarik perhatian orang lain. Pada umumnya, sebuah iklan komersial memuat informasi seputar produk yang diiklankan, ya. Informasi itu seputar siapa pembuatnya, apa produknya, kemudian apa keunggulan produk tersebut, dan siapa konsumennya. Oke, jadi dari materi yang tadi ya, yang misalkan informasi dalam sebuah iklan komersial itu harus mencakup siapa pembuatnya, apa produknya, apa keunggulan produknya, dan siapa konsumennya. Ya, nanti ketika kalian melihat sebuah iklan, apakah kalian itu bisa mencari informasi apa saja yang tidak dicantumkan pembuat iklan? Ya, misalkan iklannya tadi tuh dalam iklan komersial lengkap atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah kalian tertarik dengan iklan tersebut? Karena biasanya iklan komersial itu ada sesuatu yang sengaja dipasang untuk membuat kita tertarik, ya. Misal bahasa persuasif, gambar menarik, atau yang lainnya, supaya kita tertarik membeli atau menggunakan jasa. Di sini Ibu ada contoh dari iklan yang berjudul Kios Pak Jar, ya. Nah, ini ada sebuah iklan, kalian bisa lihat dulu. Di situ ada gambar, ada beberapa tulisan, ya. Kita bisa mencari informasi atau pesannya dari tabel yang ada di sini. Oke, tabel informasi. Nama produk, ada tadi ya nama produknya ya, yaitu toko kios Pak Jar. Terdapat di bagian atas. Yang berikutnya ada penjelasan tentang produk.
ditulis juga keunggulannya, yaitu sayur dan buah langsung diambil dari kebun. Oke, kemudian ada cara mendapatkan produk. Tadi tertulis alamat ya. Alamat itu salah satu cara bagaimana kita ingin mendapatkan produk tersebut ya. Alamatnya kemudian orang-orang bisa mendapatkan produk dijual dengan berkunjung ke alamat tersebut. Oke, kemudian ada juga lagi informasi harga. Karena dia beragam, banyak bahan-bahan masakan, jadi tidak dicantumkan satu per satu. Maka di tabel tertulis tidak ada. Ya. Kemudian yang terakhir ada testimoni. Ada? Ada. Testimoninya dari pelanggan ya, yang berkomentar bahwa terdapat pujian seorang pelanggan kios Pajal yang diletakkan di bagian bawah iklan. Coba kita cek apa itu pelanggan berkomentar. Saya suka belanja di kios Pajal ya, karena sayurnya segar-segar dan harganya murah. Itu testimoni dari Bu Yati ya, alias pelanggan dari toko kios Pajal. Sekarang Ibu kasih kalian tugas yang harus dikerjakan sendiri ya, jadi tidak boleh mencontek. Oke, di sini ada iklan toko buku biru murah. Ini iklan sebuah apa ya? Nanti kalian bisa cari informasinya melalui tabel yang akan Ibu jelaskan di sini. Nah, bisa dilihat tabelnya. Nanti kalian buat seperti ini. Yang pertama itu iklan apakah itu? Kemudian siapa yang membuat iklan? Iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Dan pesan apa yang terkandung dalam iklan tersebut ya. Kalian buat tabel, kemudian kalian isi cari jawabannya dari iklan toko buku biru murah. Paham? Paham. Silakan dikerjakan. Baik, kalian semua sudah mengerjakan soal dari iklan toko buku biru murah. Jawabannya betul semua, hasilnya bagus dan nilainya tinggi-tinggi ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang berikutnya Ibu akan membahas tentang iklan yang efektif ya. Sesuai tujuan pembelajaran tadi, kita akan belajar iklan efektif ya. Jadi seperti apa sih iklan yang efektif? Oke, coba bisa dilihat ada iklan yang di sebelah kanan ya, Bang ya. Ada iklan yang sebelah kiri. Oke, menurut kalian menarik iklan yang mana? Nah, ya sebenarnya iklan sebelah kanan ini menarik karena apa? Ada gambarnya, warna-warni, dan tulisannya sedikit. Cuma dia sudah jelas, dia iklan permen Milky. Ya, jadi walaupun simpel tapi kita sudah tahu arah iklannya ya. Kemudian kalau yang iklan kedua ini kenapa tidak menarik? Banyak sekali tulisannya, betul ya. Gambarnya sedikit dan cuma gambar permen yang seperti kurang menarik ya. Oke, betul sekali. Sekarang ini sebenarnya bisa kita identifikasi juga lewat tabel. Jadi teks iklan tadi yang pertama teksnya sedikit dan mudah dimengerti. Teks iklan yang kedua teksnya banyak, tidak cocok kalau dilihat anak-anak. Anak-anak bisa tidak tertarik. Kemudian dari gambarnya, gambar yang pertama itu warnanya mencolok ya. Gambar yang pertama warna mencolok. Kemudian kalau yang iklan yang sebelahnya tadi yang kedua, dia hanya gambar permen kecil-kecil, seperti kurang menonjol dan kurang terlihat menarik. Kemudian kelengkapannya, kalau yang iklan banyak gambar
silakan dibaca untuk kelengkapannya. Kalau yang di sebelah kiri, iklan yang kurang menarik tadi, dia memang informasinya pun kurang lengkap karena pembuat produk dan konsumen yang ditujunya tidak jelas atau tidak dicantumkan. Mau untuk anak-anak tapi banyak tulisannya. Untuk orang dewasa, biasanya orang dewasa tidak terlalu menyukai bermain, ya. Jadi kurang efektif. Sekarang sebelum kita melanjutkan, Ibu ingin membagi kalian berkelompok, ya. Silakan berkelompok 4 orang. Seperti yang tadi kita mau mencari iklan mana yang lebih efektif. Nanti cara pengerjaannya dengan tabel, ya. Teks iklan bagaimana? Yang sedikit yang mana, yang banyak yang mana. Kemudian gambarnya dijelaskan, kelengkapan informasinya dan disimpulkan di akhir. Oke? Ya, silakan kalian boleh dari sekarang membagi kelompok 4 orang 4 orang. Sudah jadi kelompoknya? Sudah. Jadi kalau sudah jadi silakan sekarang dikerjakan. Oke, sudah selesai semua mengerjakannya? Kalau sudah, sekarang kalian untuk presentasi. Jadi kalian sampaikan hasil kerja kelompok kalian atau diskusi kalian ke teman-teman. Oke? Dimulai dari kelompok 1 ya, kemudian dilanjut kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, oke, bagus sekali presentasi atau jawaban-jawaban dari kelompok-kelompok kalian ya. Beri tepuk tangan untuk kita. Ya, sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran, balik ke posisi semula. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pada intinya, kita dapat menemukan pesan dalam iklan komersial itu bisa melalui pertanyaan-pertanyaan atau tabel-tabel seperti ada nggak informasi harganya, siapa yang membuat, apa nama produknya ya, seperti yang sudah kita praktikkan tadi. Kemudian iklan komersial tadi berarti sudah jelas